adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya kamu dan aku luar biasa. Ya, adik-adik, saatnya kita akan mulai ibadah Star Kids. Pastikan dulu HP-nya atau laptopnya diletakkan di tempat yang aman dan yang nyaman untuk adik-adik lihat biar nggak jatuh, oke? Kalau sudah, jangan lupa sudah ambil Alkitab belum? Iya, ambil Alkitab dulu. Kalau sudah, adik-adik duduk yang tertib, kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini kami anak-anak Star Kids Kota Pujian mau memuji Engkau, menyembah Engkau di dalam ibadah kami pada hari ini. Untuk itu Engkau jamah kami, taruh Roh Kudus di hati kami supaya kami boleh beribadah dengan baik dan kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik siap untuk memuji Tuhan bersama? Ayo kita nyanyi bersama-sama dan jangan lupa ikuti gerakan kakak ya. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Ikuti gerakan Kak Soan ya. Saat iblis merayu, Aku tolak dalam nama, ya nama Yesus. saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih Firman-Nya teguhkanku. firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Yeay, kita tampil beda. Sekali lagi ya. Saat iblis merayuku, aku tolak Tolak dalam nama nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Yes, kita berani tampil beda. Gerakannya mana adik-adik? Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita tampil beda. Yeay.
Masih semangat memuji Tuhan? Yeay! Kejar cita-citaku, Ku tekun dalam doaku. dalam doaku, ku taruh harapanku Pada siapa? Ya, penolongku. Takkan ku lelah, sekolah setiap hari takkan ku lengah. Belajar tiap kali sebab ku tahu, ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, Ku tekun dalam doaku. doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Ya, Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya. Sebab ku tahu, ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapan Pada siapa? karena Dia penolongku. Karena Dia penolongku. Cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Yes, karena Dia penolong kita semua. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjaga melindungi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami sudah menyembah-Mu Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau berkati Kak Soan, berikan hikmat kebijaksanaan, biarlah apapun yang Kak Soan sampaikan nanti bisa benar-benar daripada Engkau dan apapun yang kami terima bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Ya adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, silakan duduk yang tertib. Ya, Alkitabnya dipegang. Coba adik-adik buka Alkitabnya dari Matius 13 ayat 1 sampai 23. Oke, sudah? Ya, di situ ada cerita tentang seorang penabur. Itu adalah cerita perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur. Nah, hari ini Kak Soan akan bercerita tentang perumpamaan seorang penabur. Adik-adik, siapkan hatimu dan fokus dengan firman Tuhan. Matius 13 ayat 1 sampai 23. Perumpamaan seorang penabur. Suatu hari ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah.
Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering, karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik. Lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan. Dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu. Lalu datang si jahat yang mengambil firman itu dari hati kita. Contohnya, ketika dengar firman Tuhan, adik-adik malah main HP waktu ibadah. Atau mungkin lagi dengar firman Tuhan, adik-adik lagi bercanda atau lagi sambil makan. Jadinya tidak konsentrasi dengar firman Tuhan. Firman Tuhannya akhirnya dicuri deh sama si jahat. Lalu benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu. Lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu dari hati kita. Contohnya, malas membaca Alkitab dan tidak mau berdoa, juga tidak mau menyembah Tuhan. Jadinya kalau ada kesulitan, adik-adik cepat marah. Misalnya tidak bisa membuka sesuatu, mungkin permen, snack. Bukannya minta tolong tapi malah marah-marah. Jadinya tidak sabar. Nah, lalu benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu. Lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hati kita. Contohnya takut akan hari esok. Ya adik-adik, seperti sekarang kita lagi ada pandemi corona. Adik-adik takut, akhirnya takutnya berlebihan. Sedikit-sedikit cuci tangan, sedikit-sedikit pakai masker, atau bahkan sedikit-sedikit mandi.
Iya, memang harus pakai masker, harus rajin cuci tangan. Tetapi kalau tidak keluar rumah berarti tidak usah berlebihan. Dan kita terus berdoa. Lalu berikutnya adalah benih yang ditanam di tanah yang baik. Itu adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari, dan mempercayai firman itu. Seperti apa contohnya? Rajin membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya adik-adik, Kak Soan harap semua kita dapat mengerti firman itu dan melakukan firman itu setiap hari di dalam kehidupan kita. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, tentang apa? Iya, tentang perumpamaan seorang penabur. Jadi, penabur tadi menaburkan benih ke 4 jenis tanah. Sama seperti Kak Soan sekarang. Kak Soan ini lagi menabur benih. Seperti yang tadi adik-adik sudah dengar, benih itu apa? Ya, betul sekali. Benih itu adalah firman Tuhan. Nah, sekarang Kak Soan lagi menabur benih. Menabur kepada adik-adik yang di rumah. Tetapi Kak Soan percaya, Kak Soan hari ini menabur tidak akan sia-sia. Karena Kak Soan yakin adik-adik Star Kids adalah hebat-hebat. Pasti Kak Soan menabur ke hati yang subur, ke tanah yang subur. Dan Kak Soan percaya adik-adik akan melakukan firman Tuhan ini untuk sehari-hari dimanapun adik-adik berada. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Roma 10 ayat 17. Silakan dibaca ya di bawah. Ya, sudah? Jangan lupa dihafal dan direkam lalu dikirim ke kakak-kakak Star Kids. Boleh ke Kak Soan atau ke kakak-kakak yang lain. Oke? Ya, kalau sudah, kita akan menyanyi satu pujian, kita akan menutup ibadah hari ini. Silakan berdiri, kita akan menyanyi pujian. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, berbuat anugerah.
Adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan walaupun kami terpisah, berada di rumah kami masing-masing, kami beribadah lewat online, tapi hati kami penuh sukacita dan bersyukur buat firman yang sudah boleh kami dengar saat ini. Terima kasih Bapa, biar kami boleh menjadi berkat buat teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak Star Kids dimanapun mereka berada, kesehatan, kekuatan, Tuhan berikan selalu bagi mereka, bahkan bagi kami semua, kami terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. 1 Raja 17 ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah dan firman Tuhan yang engkau ucapkan itu adalah benar.